Jakarta, ibu kota negara Indonesia dengan segala hiruk-pikuknya. Setelah merdeka dan ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia, tentunya peran Jakarta terus menguat. Jakarta terkenal dengan kepadatan penduduknya. Setiap hari, warga ibu kota harus menghadapi penuh sesak kota metropolitan dan juga macetnya jalanan ibu kota. Namun, seiring dengan perkembangannya, Jakarta terus mengalami perubahan. Hal ini diwujudkan dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagai bentuk perwujudan pembangunan nasional. Jutaan orang di kota ini mempertaruhkan nasib untuk menyusuri setiap titik jalan dengan penuh harapan untuk mampu merubah hidup dan bukan hanya berpasrah pada nasib. Setiap titik kota adalah saksi bisu bagaimana kerasnya bertaruh mimpi yang harus menjadi nyata, walau tak sedikit orang yang tergelincir dari gemerlap ibu kota. Prinsipnya, mimpi itu memang harus diperjuangkan, bukan untuk dihayalkan. Walau pada akhirnya kita hanya bisa berpasrah pada takdir, tapi setidaknya kita telah berusaha bahwa inilah hidup yang memang patut untuk diperjuangkan. Hai, nama saya Ayu Novitasari. Teman-teman saya biasa manggil saya Ayu. Saya lahir di Jakarta 1 Mei 28 tahun yang lalu. Saya anak pertama dari 2 orang bersaudara. Saya hobinya jalan-jalan dan kuliner. Saya saat ini bekerja sebagai seorang sekretaris di salah satu anak usaha badan usaha milik negara dan juga menjadi seorang mahasiswi di Universitas Dian Nusantara. Saya memulai karir sebagai seorang administrasi penjualan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pangan di daerah Jakarta Utara. Waktu itu saya bekerja di tahun 2011. Nah, selama 8 bulan saya bekerja, ada kegiatan audit mungkin dari perusahaan tersebut, dan waktu itu usia saya tuh belum 19 tahun sehingga saya terkena audit dan dilarang untuk melanjutkan pekerjaan, sehingga saya harus mengundurkan diri dan juga harus mencari pekerjaan lain. Alhamdulillah tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Saya diajak oleh salah seorang teman saya untuk bekerja menjadi seorang freelance dancer di salah satu stasiun televisi yang ada di Jakarta. Kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan saya bergabung dalam acara tersebut dan juga saya bisa sambil berkuliah. Saya sempat berpikir untuk mengupgrade skill saya dan mengasah kemampuan saya lebih. Selanjutnya saya untuk mencoba meyakinkan diri saya untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang pramugari dengan mengikuti tes-tes penerimaan calon pramugari baru yang ada di salah satu maskapai di Indonesia. Waktu itu kayaknya belum pernah kebayangkan dalam diri saya, ternyata saya bisa terpilih menjadi kandidat yang lolos untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Padahal konyolnya tuh saya belum bicara sama kedua orang tua saya, karena itu waktu itu saya masih bekerja. Tapi dengan penuh keyakinan saya meyakinkan orang tua saya untuk mengizinkan saya bisa menjadi seorang pramugari, dan pada akhirnya saya bisa menjadi seorang pramugari. Kurang lebih selama 3,5 tahun saya menjadi seorang pramugari. Ya, walaupun akhirnya saya harus putus kuliah karena padatnya jadwal kegiatan di pramugari, dan juga saya tidak bisa menyelesaikan kontrak kerja yang harusnya tuh saya kontrak kerjanya 4 tahun, tapi saya cuma bisa menyelesaikannya 3,5 tahun dikarenakan
ayah saya dalam keadaan sakit dan saya harus membantu untuk melanjutkan usaha beliau. Begitu berat bagi saya karena saya harus mengubur dalam-dalam impian saya untuk melanjutkan profesi saya yang sudah saya impikan. Tapi yang namanya kehidupan kan terus berjalan. Dan saya juga senang bisa berkumpul di rumah bersama keluarga dan membantu juga orang tua. Singkat cerita, di tahun 2020 pandemi COVID juga melanda. Dan di bulan Juli 2020, ayah saya meninggal dunia dan kami sekeluarga memutuskan untuk tidak meneruskan usaha ayah saya. Kemudian asetnya dijual dan saya bingung. Dan pada akhirnya tetap memutuskan untuk kuliah dan mencari pekerjaan. Ketika saya melamar pekerjaan, saya cuma berdoa, ya Allah semoga mudahkanlah jalanku dan semoga aku bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa membawaku seperti dulu lagi kayak jalan-jalan, kuliner gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata Allah tuh mempermudah jalanku dengan masuk ke perusahaan yang sekarang, terus bergabung bersama perusahaan sekarang, perusahaan yang berkembang dan memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia dan juga bertujuan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia lewat program-programnya. Dan maka disinilah saya sangat berterima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba mengembangkan diri saya walau saya belum berstatus sarjana. Tapi saya mampu untuk menunjukkan bahwa saya mau belajar dan dapat berkomunikasi dengan rekan-rekan di lingkungan saya. Harapan saya ingin menyelesaikan kuliah dengan baik dan membuat orang tua saya bisa tersenyum gembira dan merasa bangga karena sudah mendidik anaknya dengan baik. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman untuk tetap bersemangat dan jangan berputus asa. Terus mencoba, karena kesempatan itu terbuka untuk siapapun bagi mereka yang mau berjuang.